Kita bakal mulai di friendly scrim di mana Euphoria versus LVX dengan best of 3 malam ini, guys. Tentunya kita sudah lihat di mana second priority ban akan dilakukan ke arah teman-teman terlebih dahulu Euphoria ya tentunya, tapi kita langsung mulai di babak pertama atau di round 1 atau one round ya. Kita sudah melihat pasukan dari LVX, tentunya mereka yang akan mengawali first ban ya atau second priority ban terlebih dahulu, di mana Sasrin dan rekan-rekan timnya kali ini. Has predik berapa? Oke, aku disuruh predik ya. Sepertinya 2-1 sih. 2 di Euphoria, 1 di LVX. Oke, kita tebak-tebak skor. Tapi kita menariknya kali ini dari LVX, mereka mencoba untuk menutup adanya Fanny kali ini. Oke, berbicara soal Fanny di mana mobilitas yang cukup tinggi, steel cable-nya kali ini yang maybe mungkin akan menjadi lini PR utama ya. Sehingga pasukan dari LVX mereka menutup adanya Fanny dan bahkan Hellcard juga yang kita ketahui di season patch sekarang yang telah di buff, sehingga itu menjadi lini PR utama juga ya, telah di revamp di season sekarang atau di patch sekarang. Tentunya itu akan sedikit mengganggu beberapa silent yang mungkin maybe akan diberikan dengan Dark Knight Falls-nya di area pertempuran, sehingga pasukan dari Euphoria mereka menutup kembali pertama atau second priority ban pertama mereka ada Hellcard kali. Tapi kita lihat ke arah pasukan dari LVX, tentu di X-Borg. Oke, X-Borg kita ketahui power early damage-nya ini yang akan sangat mengganggu dengan fire missiles nih, itu yang sedikit memberikan satu buah efek, apalagi ketika satu Ice Queen berhasil diamankan lebih dulu, itu akan memberikan efek damage slow ketika pertempuran terjadi dengan fire missiles-nya atau Viraga Armor-nya masih ada. Sehingga mungkin pasukan dari LVX mereka menutup adanya X-Borg, lalu ada Digi kali ini ya, tentunya Digi yang walaupun kita ketahui dia ini out of meta banget, tapi dia masih menjadi second priority ban walaupun di custom, di turnamen, di sini masih menjadi second priority walaupun kita ketahui dia ini udah out of meta banget. Tapi kita ketahui dengan adanya satu buah time journey Digi yang itu bisa menjadi lini PR utama untuk hero-hero yang ketika kita mengamankan adanya hero-hero moment ya, sehingga Digi harus kembali ditutup. Dan bahkan kita lihat ada Roger juga. Oke, Roger yang emang kita ketahui di patch season sekarang tentunya kuat banget powernya, apalagi ketika dia snubble berhasil memenangkan landing pace, sehingga ini teman-teman dari LVX mereka berhasil untuk menutup Roger dan Harriet. Oke. Roger dan Harriet yang kembali ditutup kali ini. Bahkan kita lihat pasukan dari LVX mereka akan mengamankan second priority first pick mereka. Oke, kita langsung lihat karena pasukan dari LVX mereka akan mengamankan adanya, ini masih banyak opsi lain sih sebenarnya kalau kita ketahui teman-teman dari LVX, tapi ternyata Matilda. Oke, Matilda yang kita ketahui tidak ada sama sekali satu respect ban, sehingga Matilda menjadi first pick pertama pasukan dari LVX kali ini. Dan bahkan kita lihat ke arah pasukan Euphoria, di mana mereka juga kalau kita sudah melihat ke arah Matilda ya sudah diamankan terlebih dahulu. Mungkin masih ada opsi Nathan untuk berbawa di late game. Nathan bisa menjadi opsi, atau mungkin ada Claude juga itu yang bisa menjadi opsi. Masih ada Fredrin yang kita ketahui Fredrin masih tentunya menjadi second priority ban. Oke, Claude dan Fredrin ya sudah pasti dua hero ini yang masih kuat banget powernya di Land of Dawn. Apalagi kita berbicara soal Claude kali ini dengan high ground yang kita ketahui di late game, Blazing duetnya itu yang tentunya bisa nge-clear weapon dengan lebih cepat, apalagi mungkin snubble-nya dia di early atau memenangkan landing pace. Ini akan menjadi PR utama. Lalu kita lihat juga ke arah pasukan dari Euphoria, di mana mereka mengamankan Fredrin kali ini yang diamankan lebih dulu. Lagi-lagi kita lihat pasukan dari tim LVX, di mana kali ini kita sudah melihat keberadaan adanya Nathan. Oke, mungkin maybe pasukan dari LVX mereka akan lebih bermain ke arah late game ya. Kalau kita berbicara soal Nathan, di mana late game-nya ini power yang kita ketahui damage powernya di late game, yang ini akan menjadi PR utama. Dan bahkan kita melihat juga ke arah pasukan dari LVX, Barat yang menjadi satu buah pilihan kali ini. Sehingga Barat mungkin yang kita ketahui juga ini bisa menjadi satu, langsung ditabrakin. Karena kita lihat ke arah dari Euphoria, di mana Fredrin yang mereka amankan terlebih dahulu. Ini mungkin teman-teman dari LVX mereka coba untuk menabrak adanya jalur tank kali ini.
Oke, setelah adanya Barats dan Nathan, tentunya juga kalau kita berbicara soal Matilda, kali ini power late game yang tentunya akan lebih cukup kuat. Saya mungkin pasukan dari tim merah mereka harus lebih sepintar-pintarnya lah bermain sedikit objektivitas atau safety, apalagi ketika terjadi di pertempuran, karena ini bisa menjadi lini PR utama ketika Matilda berhasil mengamankan 2 item atau item foto flash double assist, atau mungkin lebih ke arah Domi. Item pertamanya mungkin maybe, atau mungkin masih mengamankan beberapa item mentahan. Tapi kali ini kita sudah lihat ada Arlott. Oke, Arlott mungkin lebih ke arah Nathan, tapi ini akan sedikit sulit lah ya dengan keberadaannya adanya Matilda yang bisa dengan menarik cepat rekan timnya ketika tim fight, atau mungkin ada yang beberapa low terjadi di pertempuran satu sebelumnya yang sebenarnya ini akan menjadi lini PR utama pasukan dari Eporia. Setelah adanya Arlott, kita lagi ngelihat Vexana yang kembali harus ditutup di babak pertama, dimana Vexana kali ini berhasil ditutup menjadi bane keempat pasukan dari Eporia. Eporia berhasil menutup keberadaan Vexana kali ini. Dan bahkan kita sudah melihat juga tentunya Luoyi. Oke, emang ini kalau kita berbicara soal Luoyi juga tentunya power early, bahkan damage-nya pun tentunya di late game ini akan menjadi lini PR utama. Tapi kalau untuk berbicara Luoyi di early game itu agak sedikit kurang sih powernya, karena mobilitasnya sedikit rendah. Tapi ketika di late game terjadi portalnya yang lumayan itu yang sangat-sangat menjadi lini PR utama sehingga pasukan dari LVX mereka menutup adanya Luoyi. Lalu kita lihat karena pasukan dari Eporia juga tentunya mereka adanya Lilia ya menolak high ground di early atau di late game ya, dimana Lilia juga ini bisa menjadi salah satu counter seorang Fredrin sehingga tidak ada popokan damage shadow energy di area pertempuran atau di babak pertama. Tim Eporia mereka menutup Lilia dan Vexana di 2 mid lane yang ditutup di babak pertama. Dan bahkan kali ini kita lihat juga karena pasukan dari pasukan LVX, Angela tentunya kali ini, wow menariknya ada Angela ya yang kembali ditutup kali ini. Halo aduh, welcome ya Angela. Oke, tidak ada combo-combo Fredrin Angela, biasanya ada combo antara Fredrin dan Angela tuh enak banget sih. Tapi ternyata pasukan dari LVX mereka menutup adanya Angela kali ini. Lalu menarik ya kalau kita sudah lihat 3 draft second priority sudah diamankan kedua tim kali ini. Dan bahkan kita kita ngelihat juga teman-teman dari LVX di mana Nathan dan Matilda ini yang sebenarnya menjadi satu PR utama lah. Tentunya mereka akan menjikawal misalnya gameplay di babak pertama terbawa hingga di late game, Nathannya yang akan menjadi PR utama. Apalagi Nathan dengan damage magicnya ini yang sebenarnya menjadi satu prioritas pasukan dari tim merah. Tapi Yuffie, oke, Lunatic dengan Yuffie kali ini kembali diamankan, dimana mungkin kita berbicara dengan Railroad Manipulation Yuffie yang sudah di buff kembali di patch sekarang, terlebih lagi dengan satu damage yang sudah mulai kembali di buff oleh Mundo, dibalikin lagi kembali. Tapi emang kalau Yuffie lumayan lah ya dengan combo adanya Fredrin dengan adanya Arlott, tapi sebisa mungkin positioning harus menjadi lini PR utama karena keberadaan Yuzong ini yang akan menjadi targeting utama seorang Yuffie atau Lunatic tentunya akan lebih menjaga positioning terlebih dahulu, dimana positioningnya akan menjadi lini PR utama karena kita ketahui Yuzong dengan Black Dragon From-nya yang bisa memegang kendali adanya lini backline, dan ini akan menjadi PR utama seorang Lunatic. Tapi sebelumnya terima kasih guys kalian dengan gift-giftnya, kalian dengan tap-tap layarnya, thank you banget. Jangan lupa di follow TikToknya ya. Oke, ini belum ada Roam. Oke, kita belum melihat adanya titik terang ke arah tim Eporia. Belum ada. Oh, ini surprise pick banget ya. Draft pasukan dari Eporia di mana ada Faramis. Ini Roamer kah? Ini udah pasti Roamer sih. Faramis Roam, oke. Momennya dari Arlott dan Fredrin. Wow, ini benar-benar menarik banget ya, dimana mungkin kita ketahui surprise pick yang diamankan pasukan dari Eporia terakhir ini. Last pick mereka ada Faramis, itu benar-benar surprise pick banget ya, sehingga mungkin ini Roamer Faramis. Oke, not bad lah Faramis Roam. Mungkin mereka akan membawa game ini ke late game. Kita berbicara soal draft, tentunya pasukan dari LVX cukup kuat untuk berada di late game ya. Berbicara soal Matilda, Novaria, dan Nathan, bahkan ada Yuzong dengan backline yang akan dipegang kendali.
Tapi kita akan lihat ke arah babak pertama di mana in-game yang akan menentukan pertandingan di babak pertama. Tapi kalau dari draft, pasukan dari tim biru mereka kuat sekali untuk di late game. Tapi tidak menutup kemungkinan dari in-game yang akan menjadi penentu kedua tim kali ini. Dan bahkan kita sudah lihat ke arah seorang Shadow, tentunya dengan Puri 5 sedikit respect sama halnya seorang Nexus dan Katsuya. 2 Puri 5. Wow, ini masih di awal banget tapi udah di pause. Ada apa nih guys? Kenapa di pause? Ada apa ini panitia? Oh, kita langsung mulai pertandingan di babak pertama di mana LVX versus Aporia. Wow, ini kita sudah mulai di babak pertama di mana mungkin kedua tim kali ini mereka akan lebih memprioritaskan adanya invasive jungle. Pastinya Purple buff dan Red buff mengawali hari Snowy dan adanya seorang Skibidi. Skibidi, kita berbicara soal Fredrin di mana mungkin stuck satu buah pressing strike-nya ini yang akan menjadi lini PR utama mengaktifkan Praise Sword dari pertempuran, tapi clear wave minion tentunya sama-sama mempunyai power yang cukup kuat antara kedua mid lane yang diamankan kedua tim kali ini di mana keberadaan Yivi dan Novaria. Clear wave minion akan lebih cepat, sama-sama mempunyai mobilitas yang cukup tinggi lah untuk nge-clear wave minion. Tapi rotation yang sudah mulai kelihatan langsung dari seorang Lunatic kali ini. Dan bahkan kita melihat pergerakan kecil yang sudah mulai diberikan langsung di red zone lane di mana Saiko juga tentunya ada terjadi satu buah cut wave minion. Wah, ini sudah mulai terjadinya sedikit pergerakan kecil lah di red zone lane. Padahal ini masih di early game, masih di menit 1. Permainan sudah mulai ada agresif sedikit yang diberikan langsung seorang Shazarin, oke? Shazarin dengan ritme temponya yang sudah mulai diberikan langsung, tapi seperti biasa Saiko mulai kembali dipok-pok dengan satu buah soul grip seorang Yuzong sudah mulai berada di red zone lane, tapi pergerakan kecil yang sudah dilakukan langsung dari seorang Rape dengan Astricalnya tentunya sudah mulai kembali dibuka, tapi di red zone lane sepertinya biasa akan terjadi pertempuran. Oh no, Shazarin masih ada flicker, tapi first blood masih dipegang kendali pasukan dari LVX berhasil mengamankan 1 poin kill dengan double kill from Yuzong. Wow, ini dan Petri 5 yang berhasil diamankan. Seperti yang aku bilang tadi di awal ya, di draft pick tadi, Lunatic yang tentunya ini akan menjadi targeting utama seorang Yuzong, dimana Yuzong dengan backline-nya yang tentunya dia akan lebih memprioritaskan atau mungkin akan menjadi targeting utamanya, karena kita ketahui Lunatic yang akan selalu menjadi targeting utama seorang Yuzong, yaitu menjadi job deck seorang XP laner. Tapi Turtle yang sudah mulai berada di red zone lane ini bisa menjadi operasional, bisa menjadi setup kedua jungle. Kalau kita melihat pergerakan dari seorang Skibidi, sepertinya Skibidi mengurungkan niat untuk mengamankan sebuah setup Turtle ya. Kita ketahui permainan yang kecil sudah dilakukan di area bottom lane di mana Shadow berhasil mendapatkan level 4 terlebih dahulu, dan Turtle masih mencoba untuk ditarik kembali ke arah kiri kali ini di mana seorang Shazarin yang sudah mulai connect dengan satu buah soul bloom tapi level 4 yang belum berada di tangan dari seorang Shazarin. Seperti biasa, Shazarin masih mencari level 4 terlebih dahulu dengan crit taglingnya harus berada di tangan sehingga mungkin akan lebih cukup leluasa lah untuk membuka satu buah setup Turtle pertama. Tapi di mana dari seorang Rave dengan Astricalnya kembali dibuka. Wow, Retribution yang cukup unggul dari seorang Snowy di mana Skibidi lebih memprioritaskan red buff terlebih dahulu. Red buff yang mulai kembali diamankan. Dan bahkan kita melihat dari seorang Nexus tentunya di sini agak sedikit sulit ya dengan keberadaan Paramis Rowam yang ini mungkin menjadi targeting utama, tapi Snowy sudah dengan red buff terlebih dahulu di mana Turtle yang berhasil diamankan perbedaan gold di early game menit 38.600 lah perbedaan gold yang kita ketahui ini masih di early game, masih bisa dikejar, masih bisa diimbangi, masih bisa untuk diimbangi satu ritme tempo permainan pasukan dari LVX di early game. Tapi Aporia tentunya mereka akan sedikit lebih bermain safety atau mungkin lebih bermain aman. Keberadaan seorang Rave seperti dengan Astrikal yang sebenarnya menjadi lini PR utama, dia bisa ngekontrol lini map dengan Astrikal bahkan Astral Echo-nya, tapi yang ribet bottom lane terjadi satu buah agresivitas yang sudah mulai diberikan di mana popokan damage Astrikal seorang Ray berhasil membuat seorang Lunatic mau nggak mau harus berbalik pulang kembali ya. Area bottom lane seperti biasa mereka menahan inisiasi momen, tapi kalau kita melihat pergerakan kecil dengan final flash yang langsung dilepaskan seorang Saiko, seorang Yuzong yang langsung memberikan satu buah pasif ke arah Saiko, tapi Saiko mencoba untuk mengurungkan dan lebih bermain safety. Nah, bahkan kalau kita ngelihat beberapa item mentahan yang sudah mulai diamankan kedua tim kali di mana menarik corrosion yang sudah mulai berada di tangan lari seorang Katsuya, dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah seorang Shadow, seperti biasa Shadow masih dengan item-item mentahan yang baru pertama kali diamankan. Tapi kalau kita melihat pergerakan dari seorang Katsuya sepertinya lebih menguasai laning di area bottom lane, sehingga mau nggak mau seorang Shadow lebih bermain aman dan pastinya lebih bermain objektivitas terlebih dahulu. Tapi Snowy
Kembali mencoba untuk mendapatkan momen, masih ada Pure Revive yang sudah diamankan langsung dari seorang Nexus. Satu buah Retribution, tapi Nidalee from Nexus kembali dibuka, sehingga kali ini akan menyulitkan pasukan dari Euphoria untuk membuka satu buah tim fight, di mana Turtle yang sudah akan mulai berada di area pertempuran. Tidak ada Nidalee, tidak ada Turtle, karena kita ketahui tanpa adanya Shadow, tanpa adanya Nidalee seorang Faramis, yang kita ketahui itu akan sangat membantu ketika tim fight atau setup Turtle terjadi. Tapi ini akan sangat berbahaya di area tim fight. Tentunya Lunatic dan bahkan adanya seorang Nexus kali ini sudah kehilangan satu buah Nidalee tadi sempat terbuka atau terpakai kembali dari midlane, dan bahkan Turtle mulai diamankan langsung, di mana Krieg-Legli kembali dilepaskan dari seorang Sazarin dan Retribution from Snowy Bonggol, di mana LVX mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle kedua lagi-lagi dengan Railroad Manipulation, tapi nyatanya tidak membuahkan hasil. Satu buah backdoor yang diamankan langsung dari seorang Yusun, di mana Black Dragon Pro-nya berhasil menabrak paksa seorang Skibidi harus tereliminasi. Purple buff akan menjadi targeting utama kan dari seorang Snowy, tapi Snowy sepertinya mengerukan niat, di mana seorang Sazarin tentunya dengan coveran kecil yang diberikan langsung berhasil mendapatkan satu buah perfect turtle kedua. Snowy mencoba untuk mengurungkan niat untuk melanjutkan momennya, ini terlalu berbahaya tanpa ada coveran, di mana seorang Yusung kembali mendapatkan satu buah inner turret di area south lane. Tentunya dia lebih memprioritaskan Katsuya. Wow, tapi inner turret area Balsam Lane kali ini kembali berhasil didapatkan, bahkan ada satu buah Krieg-Legli. Lunatic terjebak dari tim fight, satu buah Nidalee yang tidak membuahkan hasil yang cukup baik, di mana LVX mereka berhasil menobrak paksa di area Balsam Lane ini. Lagi-lagi Skibidi mencoba untuk masuk mengaktifkan satu Price Worthy, tapi tentunya kali ini tidak membuahkan hasil yang cukup baik, di mana Rave masuk dengan potongan damage-nya. Katsuya seperti biasa dia harus berbalik pulang, di mana low yang diberikan langsung seorang Rave dan Asterikal yang berhasil membuat Katsuya mau nggak mau lebih memilih untuk mengurungkan niat melanjutkan satu buah pressure mereka di area Balsam Lane. Pertempuran kembali di reset, di mana LVX mereka cukup unggul di early game dengan skor 4-0, dan bahkan gold yang mereka pegang kendali 17.000. Wah, ini cukup perbedaan yang cukup jauh kedua tim kali ini, sehingga ini akan menjadi kerugian besar dari teman-teman Euphoria, di mana juga mereka kehilangan dua turtle pertama Snowy, bahkan dengan coveran seorang Sazarin kali ini, seorang Sazarin yang menjadi lini PR utama, di mana kita ketahui Matilda coveran kecil yang dia berikan langsung dengan satu buah soul belumnya di situ yang menjadikan PR teman-teman pasukan dari Euphoria. Bahkan kalau kita berbicara soal mobilitas, di mana Faramis Roamer seperti ini agak sulit sekali untuk mengimbangi ritme tempo permainan dari LVX. Tapi oh no, terjadi tim fight di area top lane, di mana Railroad Manipulation kembali dibuka dari seorang Lunatic, berhasil mendapatkan satu poin, tapi oh no, Price Sword kembali diberikan langsung. Soul Bloom Sazarin berhasil membackup rekan-rekan tim LVX. Mereka berhasil untuk mendapatkan seorang Psycho serta eliminasi di area tim fight, dan bahkan kali ini masih lebih seperti biasa. Euphoria mereka memaksakan karena untuk masuk di area top lane walaupun mereka kekurangan rekan-rekan timnya. Wow, tapi kok bukan damage yang diberikan langsung dari seorang Rave di sini yang berhasil membuat keberadaan seorang Nixa sepertinya harus berbalik survive kembali. Setup turtle kembali dilakukan, di mana perfect turtle ketiga kali ini akan menjadi satu buah inisiasi kembali. Skibidi sepertinya dia akan memaksakan keadaan untuk masuk di area setup turtle, di mana dia kehilangan beberapa rekan timnya agak cukup jauh, agak cukup connect. Skibidi yang mencoba untuk langsung masuk kembali, tapi Retribution from Skibidi seperti biasa masih cukup unggul, di mana pasukan dari Euphoria masih bisa berhasil untuk mendapatkan satu poin turtle terakhir, tapi nyatanya Skibidi yang harus tereliminasi. Final Flash kembali dibuka langsung dari seorang Saiko, berhasil membuka satu final flash, tapi masih ada Soul Bloom yang diamankan langsung dari seorang Sazarin. Coveran yang cukup baik diberikan langsung di area mid lane, berhasil menarik satu tarikan temannya. Snowy masih bisa berhasil untuk survive, coveran yang cukup baik diberikan langsung, sehingga mungkin teman-teman dari Euphoria mereka gagal untuk mendapatkan satu momen inisiasi, dan lagi-lagi tim fight yang harus kembali di reset. Tim fight yang kembali di reset kali ini, kita menyadari pergerakan kecil pasukan dari Euphoria. Seperti biasa mereka akan sulit sekali untuk mengimbangi ritme tempo permainan pasukan dari LVX. Kita berbicara soal mobilitas, apalagi draft yang seperti ini sudah cukup jauh tertinggal, sehingga mau nggak mau pasukan dari LVX mereka cukup unggul di early game, dan bahkan kita ketahui juga teman-teman dari Euphoria mencoba untuk mengimbangi ritme tempo. Area mid lane sepertinya akan menjadi targeting utama, di mana mereka mencoba untuk memaksakan kanan masuk di area mid lane, tapi Euphoria sebisa mungkin mereka mencoba untuk nge-defensif area outer turret mid lane-nya, dan bahkan kali ini LVX pun mereka mencoba untuk lebih bermain objektivitas, di mana outer turret yang menjadi target yang utama. Bahkan tim fight kembali harus di reset lagi-lagi kali ini. Wow, tim fight yang harus di reset. Bahkan kalau kita ketahui di mana perbedaan gold yang cukup jauh tertinggal, 25 gold, 25.000 gold lah yang diperoleh pasukan dari LVX kali ini. Perbedaan yang lumayan cukup jauh, tapi masih bisa untuk dikejar, masih bisa cukup mengimbangi. Mungkin pasukan dari
Euphoria kalau jikalau mereka mau mencoba untuk mengimbangi ritme tempo permainan dari LVX, kali mungkin mereka harus bisa membawa permainan ini ke late game. Jikalau mereka pengen mengimbangi permainan ini atau mungkin mengimbangi ritme tempo permainan pasukan dari LVX. Oke, area mid lane. Kita sudah melihat adanya satu buah inisiasi momen, tapi kali ini pasukan dari sudah mulai terjadi lagi seperti biasa setup Lord yang sudah mulai dilakukan, di mana seorang Yusong yang menjadi garda terdepan, tapi Railroad Manipulation kembali dibuka. Nidalee diamankan langsung, tapi Sazerain masuk dan satu buah krik lagi-nya. Flicker kembali diamankan, tapi Mega Kill kembali dibuka langsung dari seorang Shadow, berhasil mengamankan 1 poin killnya. Skibidi harus tereliminasi. LVX mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi, dan bahkan mereka berhasil mendapatkan setup Lord-nya, sehingga mau tidak mau Euphoria dipaksa untuk mundur, dipaksa untuk tidak diberikan kesempatan mereka untuk defensif area ultra base-nya. Bahkan lagi-lagi tim fight yang harus di-reset kembali. Dan bahkan kalau kita melihat pergerakan kecil yang mulai dilakukan, langsung ada blessing duet kembali diamankan dari seorang Katsuya, membuka satu blessing duet di area mid lane. Tapi Katsuya seperti biasa mereka mencoba untuk tidak melanjutkan inisiasi momen, menunggu adanya satu buah Lord yang seperti biasa harus menjadi satu buah inisiasi momen pertama kali. Dan bahkan Lord yang berada di area bottom lane ini sudah mulai masuk kembali ke area ultra base pasukan dari Euphoria, mencoba untuk mengimbangi satu buah ritme tempo, di mana Lord yang berhasil didapatkan. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari sisi laning, tentunya pasukan dari LVX mereka bermain dengan objektivitas, bermain dengan agresivitas yang mereka berikan di early game, sehingga ini membuat presentasi kemenangan mereka mungkin sedikit 50% dari yang kita bayangkan. Dan bahkan kalau kita ngeliat juga emang gak sedikit sulit, tapi Lunatic kembali langsung membuka satu buah Railroad Manipulation, memberikan clear wave dengan lebih cepat ke defensif area mid lane dan tidak memberikan LVX untuk masuk terlalu jauh di area mid lane. Mid lane yang harus di defensif dengan Railroad Manipulation yang langsung diamankan seorang Lunatic, kali ini bermain dengan cukup aman. Bahkan kali ini kalau kita melihat pergerakan pasukan dari LVX, masuknya seorang Skibidi kali ini dia mencoba untuk bermain sedikit aman, tapi Lunatic yang langsung saja mencari positioning dengan lebih baik. Karena kalau kita berbicara soal Yusong ya, seperti biasa pasti dia akan lebih berfokus ke area backline untuk mendapatkan seorang Lunatic, sehingga Lunatic ini jangan sampai dia terlihat ke arah pertempuran. Tapi kalau kita ke arah beberapa item yang sudah mulai diamankan langsung ke arah Sazerain, tentunya 2 item pertama yang sudah mulai kembali didapatkan, Ancient Talisman dan Flags of the Oasis. Diamankan 2 item pertama yang diamankan langsung dari seorang Sazerain kali ini. Tapi kalau kita lihat juga ke arah seorang Yusong, dimana kali ini sudah Domi dan Radiant Armor, sedikit respect ya adanya satu buah damage magic ke arah seorang Lunatic. Tapi Railroad Manipulation kembali dibuka from Lunatic, diamankan langsung pertempuran terjadi dan blessing duet pun kembali dibuka dari seorang Katsuya. Oh no, LVX mereka harus kehilangan 2 rekam tian di area pertempuran, dan bahkan Skibidi terjebak di area team fight, berusaha untuk mengimbangi ritme tempo permainan LVX, tapi LVX mereka dipukul mundur. LVX mereka mengurungkan itu untuk melanjutkan permainannya, di mana 2 rekan tim mereka terhilang begitu cepatnya di area red buff. Depan kalau kita lihat pasukan dari Euphoria, mereka mencoba untuk mengimbangi ritme tempo, atau mungkin mereka akan komit di area mid lane, tapi tim fight yang mulai diamankan langsung. Katsuya mencoba untuk memberikan popokan damage, dan bahkan kali ini Skibidi masih pakai lebih, mencoba untuk memberikan satu buah popokan damage, dan bahkan pasukan dari Euphoria berhasil mendapatkan momennya. Satu laning yang berhasil didapatkan, Nexus dengan coveran Nidalee yang menjadi lini player utama. Oh no, ini akan sangat berbahaya sekali, dimana Lord yang mulai berada di area bottom lane, dan ini akan menjadi target yang utama. Nexus tadi dengan Nidalee yang cukup on point diberikan langsung, berhasil nge-cover pasukan dari Euphoria. Mereka berhasil untuk menumbangkan 2 rekan tim pasukan dari LVX, sehingga itu menjadi kerugian besar dengan laning mid lane yang berhasil langsung dikomit teman-teman dari Euphoria. Bahkan Lord yang sudah mulai langsung di setup kembali dari seorang Snowy melakukan setupnya, dimana Krik Legli from Sazerain, tapi Retribution from Skibidi masih cukup unggul. Lord kali ini masih berhasil di tangan pasukan dari Euphoria, walaupun nyatanya Skibidi yang harus menjadi tumbal inisiasi kembali di area pertempuran. Oh, lagi-lagi Nexus harus terelimination kembali, dimana Lord yang langsung keluar ke area mid lane, dan ini akan menjadi targeting utama pasukan dari LVX. Mereka gagal untuk mendapatkan Lord pertamanya. Final Flash kembali dibuka, dimana satu buah
blessing duet from Katsuya kembali diamankan di area milik, tapi seperti biasa Katsuya terjadi satu buah popokan damage pasukan dari LVX. Kali ini LVX mereka mencoba untuk mengimbangi satu ritme tempo, dan bahkan kalau kita baca dari permainan yang diberikan langsung dari seorang Euphoria, mereka berhasil untuk mengimbangi satu buah ritme tempo permainan pasukan dari LVX kali ini. Wow. Oke, tim fight yang harus di reset. Bahkan kalau kita lihat kali ini emang walaupun tadi di early game teman-teman dari LVX mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah landing page yang berhasil dimenangkan di early, tapi tidak menutup kemungkinan dengan satu kesalahan atau mungkin satu momen yang mereka buka di area red buff yang sempat kita ketahui tadi. Real world manipulation seorang lunatic yang sedikit mengganggu pergerakan LVX, sehingga dua rekan tim pasukan dari LVX berhasil untuk dieliminasi, bahkan di area midlane pun berhasil untuk didapatkan. Dan ini menjadi kerugian besar sebenarnya dengan inner turret midlane yang berhasil untuk didapatkan. Itu menjadi satu buah kerugian besar untuk teman-teman dari LVX, tapi tidak menutup kemungkinan permainan pasukan dari LVX mereka masih mencoba untuk mengontrol lini mapnya, dan bahkan tidak terlalu memberikan ruang pasukan dari Euphoria untuk mendapatkan momen mereka terlalu jauh. Oke, Skibidi kali ini sudah dengan satu real world manipulation di tangan seorang lunatic tentunya, tapi ditahan terlebih dahulu. Dan bahkan kali kita lihat Skibidi tentunya masih nge-clear wave minion. Tentunya objektivitas masih menjadi target yang utama, tapi mid lane yang sudah mulai kembali terjadi adanya popokan damage seorang Saiko dan tentunya adanya Yuzong juga. Tapi mereka mencoba, wow, ini sudah dengan Black Dragon From yang kembali diamankan Katsuya. Ini terlalu berbahaya. Dia mulai terjebak di area team fight. Satu buah momen yang diamankan langsung clear wave minion sendirian di area bottom lane tanpa dengan cover sama sekali. Itu menjadi kerugian besar. Kesalahan fatal gold lane. Nge-clear wave minion di area bawah, dan itu sendirian, tidak ada coveran sama sekali dari rekan-rekan timnya, dan itu malah menjadi satu buah kerugian besar untuk seorang Katsuya sendiri. Katsuya melupakan bahwasannya di menit yang sebentar lagi akan datang satu buah lore bisa lagi menjadi operasional kedua tim kali ini. Shadow juga tentunya dengan immortality, dan bahkan sudah dengan immortality masing-masing yang sudah berhasil diamankan. Snowy, adanya seorang Sazrin kali ini immortality sudah berada di tangannya, tentunya juga dari seorang Yuzong, dan ini akan menjadi kesulitan besar untuk teman-teman dari Euphoria defensif yang sudah berhasil untuk diamankan pasukan dari LVX kali ini yang menjadi momen targeting utama. Area bottom lane sudah mulai kembali diamankan, di mana seorang Yuzong kembali membuka popokan damage ke arah seorang Saiko. Saiko dipaksa untuk mundur, tentunya Saiko akan lebih bermain aman. Satu pengalihan di area bottom lane, Lord sudah mulai kembali di setup, ditarik lagi kembali teman-teman dari LVX. Tentunya teman-teman dari LVX mereka kedua kalinya tadi sempat terhilang satu Lord. Akankah Lord kali ini masih bisa diamankan dari seorang Skibidi? Tentunya retribution seorang Skibidi di sini menjadi lini pair utama. Tapi pertempuran yang langsung dibuka, di mana Remote Manipulation kembali diamankan, dan Lord ya kembali didapatkan dari seorang lunatic dengan satu bal last hit. Wow, last hit diamankan langsung dapatkan Praise Sword Connect. Uno blessing duet kembali dimasukkan dari seorang Katsuya, mencoba untuk memberikan popokan damage, tapi ini terlalu berbahaya. Katsuya harus tereliminasi kembali. Walaupun teman-teman dari Euphoria mereka berhasil mendapatkan Lord pertama kali ini, tapi ini akan sedikit sulit. Mereka kehilangan 4 rekan tim dari pertempuran, bahkan coveran Matilda satu momen yang inisiasinya yang menjadi PR utama. Oke, lunatic ini terlalu berbahaya untuk memaksakan defensif area mid lane-nya. Wow, Crick Legly kembali diamankan. Sasri kehilangan satu buah immortality, tapi mega kill from Shadow berhasil mendapatkan satu nyawa seorang lunatic harus tereliminasi. Dan bahkan kali ini kita lihat pergerakan pasukan dari LVX, mereka mencoba untuk lebih memprioritaskan adanya base star untuk menutup pertandingan di babak pertama. LVX walaupun ketiga kalinya mereka kehilangan satu bola, tapi ternyata mereka cukup kuat di area team fight dengan adanya Matilda yang tentunya menjadi targeting utama, sehingga di babak pertama teman-teman dari LVX berhasil mengamankan 1 poin sementara.